Bedakan saudara, orang yang ditinggikan oleh manusia dan orang yang ditinggikan oleh Elohim. Apa kata iblis? Jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Elohim akan mengutus tangan kanannya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kata Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 33. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, diangkat oleh Elohim. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, maksudnya malaikatnya Elohim, utusan Elohim, meninggikan si Yesus, dan mereka semua menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi jelas, kalau Anda melihat Yohanes 8 dari nomor 21 sampai nomor 59, jelas di situ yang ditinggikan adalah manusia dan yang meninggikannya adalah manusia. Sedangkan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2:31 dinaikkan, dalam bahasa Yunani anestemi, bukan bangkit tapi dinaikkan. Cuman terjemahan di situ dituliskan dibangkitkan, padahal dinaikkan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah, karena itulah ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kenaikan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian, Yesus inilah yang dinaikkan. Dalam bahasa Yunaninya jelas anestemi, dinaikkan. Kalau dibangkitkan itu dalam bahasa Yunani, dinaikkan itu zau. Zau dalam bahasa Yunani baru dikatakan dibangkitkan. Tapi kalau dia menggunakan anestemi, itu artinya dinaikkan atau diangkat ke langit. Ini perlu. Makanya kalau orang Kristen ini butuh guru untuk mengajarkan kalian Bible, undang Bang Suma. Yesus itu ya, Yesus. Ya, yang diangkat, yang dinaikkan oleh Elohim, oleh tangan kanan Elohim itu Yesus. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31, dia dinaikkan, anestemi, bukan dibangkitkan, bukan zau, bukan. Dia tidak ditinggalkan di kuburan, dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dagingnya tidak mengalami maut, dagingnya tidak binasa. Di data 33 nomor Kisah Para Rasul 2 ini, beliau ditinggikan oleh tangan kanan Allah, bukan oleh tangan tentara Romawi. Yes, maka benarlah kata Al-Quran bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan yang kalian sembah adalah dia yang ditinggikan oleh tangan Romawi, bukan tangan kanan Elohim. Dalil juga ya. Iya, harus. Dalil itu. Nah, coba saya lanjut sedikit. Di data nomor 24-nya, nomor 34-nya di Kisah Para Rasul itu. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Apa artinya tuh? Artinya Yesus yang adalah Tuannya Yesus, menurutnya Tuhan telah berfirman kepada Yesus untuk menyelamatkan Yesus. Coba Anda baca dalam Markus 12 nomor 36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Iya. Nah, siapa tuannya Yesus? Tuannya Daud? Yesus kan? Yesus diangkat kemudian duduk di sebelah kanan Tuhan untuk menyaksikan pembalasan terhadap musuh-musuhnya Yesus. Ini dalil. Makanya kami ini umat Islam kok pingin kali orang Kristen ini Yesus itu mati. Oh ternyata orang Kristen ini takut masuk neraka. Berarti tapi Kristen ini gemar melakukan dosa. Yesus tidak mati gitu ya. Enggak mengalami kematian. Enggak mengalami kematian. Yes. Tapi kan bisa masuk kategori.
Karena kan yang Dia menyebut tidak ditinggalkan. Dia Jadi tidak begini, ditinggalkan Bang. di dunia Enggak, orang maksud mati. saya begini, Bang. Segala sesuatu yang lahir dari roh tidak akan mengalami kematian. Memang ada ayatnya itu. Ada ayatnya. Dagingnya tidak akan mengalami. mengalami kematian. Dagingnya Yesus yang tidak mengalami kematian. Kisah Para Benar. Rasul 2 nomor 31. Sedangkan yang Anda sembah itu pernah jadi mayat. Itu juga. Jadi Jadi benar. kalau dia tidak jadi mayat, Nggak kan jadi Tuhan. dia kan belum berkuasa atas maut. Makanya Paulus Jadi, berkata dalam Roma iya. 14 nomor 9, Kalau Yesus masih ini harus mati supaya dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Sayangnya Yesus Bukan. yang asli tidak mengalami kematian. itu kan penjelasan yang kalau Paulus itu kan penjelasan dari kronologi semua yang terjadi. Jadi maksud saya kan begini, Pak Juma. Iya, gimana? Yesus itu kan harus jadi penguasa di surga, di bumi, dan di alam maut. Ketika Bang Juma menyatakan kalau dia tidak mengalami kematian, tapi sebetulnya boleh masuk akal. Tapi begini, kematian gimana? ini kan hanya bagi manusia. Kita yang menyatakan kematian itu. Mungkin Tuhan tidak pernah menyatakan kematian, karena Dia maha hidup, ya kan? Dia maha hidup. Jadi kalau kita manusia memang mungkin bisa saja kita menyatakan mengalami kematian. Tetapi yang lebih menjadi fokusnya daripada kronologis kejadian ini, dia harus jadi penguasa di surga, penguasa di bumi, dan penguasa di alam maut. Ketika kalau dia tidak mengalami kematian seperti yang tertulis itu, maka belum sempurnalah kekuasaannya, kira-kira begitulah. Tapi dengan tuh aku Bang Juma enak kali memang masih banyak lagi lah udah. Lama kali datang. Ya. Iya, Bang. Saya habis aku ngantuk kali aku Bang. Sama Oke, Bang oke. Krisna. Oke, Saudara Kris, Iya, menurut saudara Yesus mengalami kematian? iya kalau sesuai surat Maryam ayat ini cocok nih, Bang. Artinya Yesus mengalami kematian. Iya, Berapa kali Yesus mengalami kematian? ya sekali. Sekali. Kenapa Yesus disebut mati? Karena rohnya keluar dari jasad. Tidak dijelaskan juga sih. Iya, Mati. kematian itu terjadi pada manusia karena rohnya keluar dari jasadnya, betul? Iya, menurut Oke, Maryam. baik. Oke, baik. Yesus mengalami kematian menurut versi Kristen. Kemudian setelah mengalami kematian, rohnya kembali setelah 3 hari ke jasadnya. Betul ya? Iya, betul. Nah, setelah itu, Yesus mengalami kematian lagi enggak? Enggak dong. Ya, kalau kepercayaan kami tidak. Nah, Yesus terangkat lengkap dengan daging. Ya, betul. Yang datang kepada Paulus lengkap daging atau cuman roh saja? Tidak dikatakan roh juga, hanya suara yang didengar itu. Suara. Ada daging nggak di situ muncul? Tidak ada. Tidak ada. Kalau rohnya Yesus datang ke bumi, jasadnya di mana? Ya kalau sudah sampai di surga kita tidak tahu lagi bagaimana, teman. Jasadnya di surga kan? Betul? Ya bisa jadi. Terus turun rohnya. Berarti rohnya Yesus meninggalkan jasad Yesus lagi. Terjadi nggak kematian lagi? Kalau menurut kepercayaan kami dia tidak harus turun, Bang. Dia tinggal bersuara saja dari atas. Ya kan kalau saya buat perbandingan, ketika Musa mendengar suara Allah dari Musa mendengar suara Allah dari balik pohon, kan tidak perlu Allah turun ke balik pohon kan? Cukup bersuara saja dari tempat. Itu Tuhan, itu Allah. Itu Allah dalam itu Bapa dalam konsep kitab saudara.
ini kita berbicara skala kemanusiaan Yesus. Kan terangkat, manusianya juga terangkat. Ketika roh turun ke bumi, jaraknya itu berapa mil? Ketika rohnya Yesus turun ke bumi, bertemu dengan Paulus, berarti di atas itu tinggal jasad. Ketika jasadnya Yesus ditinggalkan ke bumi oleh si roh, berarti mayat lagi di atas. Iya, kalau menurut saya tidak perlu harus turun, Bang. Dia tinggal dengan kuasa. Dia bisa melakukan itu. Tidak ada kuasa. Kuasa gimana ceritanya, Long? Dia dengan jasadnya. Ketika jasadnya ditinggalkan turun ke bumi, maka Yesus mengalami kematian kedua. Itu turun ke bumi, dia Paulus hanya mendengar suara saja, dan itu bisa. Bagaimana mungkin suaranya Yesus yang lengkap dengan jasadnya bisa kedengaran ke bumi kalau tidak diikutkan jasadnya? Bagaimana mungkin? Ya bisa saja atas kuasa Allah bisa jadi. Berarti atas kuasa Allah lagi. Yesus tinggal pensiun. Maka konsep itu tertolak demi akal dan demi dalil. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan oleh malaikat bahwa Yesus yang kau lihat terangkat dari bumi ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau ketika melihatnya naik ke langit. Sekarang coba Anda buka di dalam Ibrani 10 nomor 12. Apa yang dikatakan kitab saudara itu? Kalau kita melihat, dikatakan begini. Tetapi dia Yesus setelah mempersembahkan hanya sekali korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Elohim. Duduk selama-lamanya. Berarti yang datang ke Paulus siapa? Tidak datang, dia hanya bersuara dari langit, dari surga. Berarti Yesus bersuara dari langit. Ya bisa jadi. Ada nggak nubuatan Yesus kalau dia akan datang dengan pola seperti itu? Persoalannya dia tidak datang, Bang. Dia berarti itu bukan Yesus. Enggak, dia bisa bersuara dari mana coba? Saya minta nubuatannya mana? Apakah itu harus ada nubuatannya dulu? Harus, karena dia menubuatkan tentang kedatangannya dan tata cara kedatangannya serta tanda-tanda kedatangannya. Dia dan malaikat telah membocorkan itu. 1 Kisah Para Rasul 1:11. Ketika Yesus datang menurut malaikat dia lengkap dengan jasad. 2, Yesus sendiri mengatakan tanda-tanda kedatanganku adalah langit tidak bercahaya alias gelap, bulan tak bercahaya alias tidak bersinar, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Apalagi? Kuasa-kuasa langit bergemuruh atau berguncang. Aku akan nampak di tengah-tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di awan. Seluruh manusia. Itulah tanda kedatanganku. Kata Yesus, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jika ada orang berkata, bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, bertemu dengan Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab kedatanganku nanti sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, disertai dengan tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit ke bumi. Kemudian kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan menatap aku, melihat aku, dan seluruh manusia akan meratap. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus, yang keluar dari kubur tadi, yang saya katakan bukan Yesus, karena Yesus tidak mengalami dagingnya kematian, dan Yesus tidak dibiarkan di dunia orang mati, maka yang muncul keluar dari kubur jelas bukan Yesus, melainkan si Bilis Isis. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26, 27, 29 sampai 30. Oke, coba sekarang saya fokus ke mati 2 kali tadi, Bang, ya. Silakan. Nanti kan yang pernah saya dengarkan, Nabi Isa akan wafat di akhir zaman nanti, Bang. Yes.
Nah, sekarang persoalan sekarang dia sudah diangkat ke langit dan dia ditidurkan, dimatikan di langit kan? Betul. Nah, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu kan dia bertemu juga Nabi Isa di atas kan? Berarti sudah bangkit lagi itu Bang ya? Nabi Isa kan tidak mati. Terus dia ngapain sekarang di langit? Ya, wallahu alam. Mana kita tahu, kita di dunia, dia di langit. Mana bisa kita tahu? Orang di Jakarta aja saya nggak tahu mereka ngapain. Ya, itu dia berarti sama. Kan katanya dia dimatikan di langit, ditidurkan di langit. Terus maksudnya itu diistirahatkan dari urusan duniawi. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Dan dialah yang menidurkan kamu. Tidur di situ kata wafat juga. Iya, berarti mati kan? Wafat itu tidur itu bukan mati. Wafat mati. Kalau mati itu, saudara, dikatakan misalnya dalam surah Al-Quran Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin zaikatul maut. Kalau sudah dikatakan maut, itu berarti mati. Tapi ini dikatakan wafat, yatawaffakum billail, ditidurkan pada malam hari. Berarti wafat yang ada dalam surah Maryam itu ditidurkan, diistirahatkan. Waduh. Makanya sulit orang Kristen itu mau memahami Quran kalau hanya modal terjemahan, sulit. Wafat. Iya, wafat itu diartikan juga tidur. Dalilnya Al-Quran surah Al-An'am wafat itu tidur, Al-An'am ayat 60. Berarti sebentar Bang Suma wafat dulu nih sebentar. Yes, betul. Kita mati kecil. Sudah mati kecil lagi. Kalau mati besar itu ya sudah meninggal, roh sudah nggak balik lagi ke jasad. Yang dialami oleh yang kamu sembah. Sedangkan Yesus jelas di dalam Kisah Para Rasul 2, dagingnya tidak mengalami kematian. Dalil itu Bang. Repot kalau definisinya kita beda-beda nih. Berarti iya, makanya dudukkan perkara itu pakai dalil, perkaranya pakai dalil, pakai akal. Makanya nasihat Nabi kami mengatakan jangan kau menolak Bible, jangan kau tolak, tapi jangan juga kau terima. Apa hikmahnya? Oh, ternyata di dalam Bible itu ada ilmu. Tapi kedudukannya bukan firman Tuhan. Makanya jangan terima, jangan kau tolak. Pelajari, baca, pahami isinya, silakan. Tapi jangan kau terima sebagai firman Tuhan. Dan jangan pula kau tolak sebagai karangan murni, karangan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya mereka mencampur adukkan antara hak dan yang batil, antara firman Tuhan dengan karangan manusia. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Engkau tahu itu bukan firman Tuhan, engkau gabungkan dengan firman Tuhan. Mengapa? Itu kata Allah. Padahal kau tahu kebenaran itu. Nah, inilah kenapa disebut orang Yahudi itu bangsa tegar tengkuk. Gitu, tapi tidak semua, tapi kebanyakan dari mereka. Begitu saudara, mungkin teman-teman kita yang muslim masih ada yang monitor, silakan dilanjutkan materi ini. Bang Handi mungkin ada yang mau dipertanyakan, atau ada iklan dari Bang Kaisar atau dari Bang Ali, silakan. Bang Rizal. Hoi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mana engkau itu? Ya Tuhan, engkaukah itu? Ya, bukan. Bukan. Lanjut. Iya, hanya definisi kita soal wafatnya beda-beda, ini yang repot kita mau diskusi. Bentar dulu, Chris, iblis itu musuh atau teman, Chris? Bukan musuh, bukan teman juga. Terus apa dong si iblis itu? Musuh atau teman? Bukan musuh, bukan teman, dia penggoda. Dia apa? Penggoda. Menggoda siapa?
Ya kita menguji kita kan. Untuk berbuat apa? Jahat pastinya. Ya. Jadi iblis menggoda berbuat jahat. Artinya musuh atau teman itu? Saya tidak bisa katakan musuh juga. Baik atau tidak itu? Tidak baik pastinya. Tidak baik. Jadi iblis ini kerjanya tidak baik, betul? Ya, menggoda untuk berbuat jahat. Artinya iblis menggoda tentara Romawi membunuh siapa? Yesus. Artinya Yesus mati di tiang salib itu akibat digoda oleh si Bilisis pelakunya, betul? Sibilisis. Ya, betul kan, tugasnya seperti itu kan dari zamannya Adam itu. Memang dia ciptakan untuk itu. Artinya si Bilisis berhasil mempengaruhi manusia melakukan kejahatan, betul? Betul. Siapa yang mempergunakan atau siapa yang memanfaatkan atas perbuatan si Bilisis ini? Memanfaatkan apa nih? Atas kematian orang yang di tiang salib itu. Yang kita tahu itu dia sudah bangkit, Bang, bukan dia mati terus. Iya, nanti bangkit kan. Kalau tidak ada si Bilisis yang menggoda manusia membunuh kan artinya tidak ada Kristen, betul? Tetap ada pengikut Kristus, tetap ada. Walaupun dia tidak mati. Oh, jadi Yesus itu nggak perlu mati, tetap ada Kristen. Iya, pengikutnya tetap harus ada. Nah, kalau begitu, menurut kamu, sebaiknya anak Maria ini disalib atau tidak disalib? Sebaiknya sih tidak. Sebaiknya tidak. Artinya yang disalib bukan anak Maria, toh? Betul? Ya tetap anak Maria lah. Tetap anak Maria yang disalib. Abang tanya seperti itu, kalau menurut saya sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Sebenarnya kan sudah terjadi. Tujuan dari ini semua apa sih, Chris? Tujuan Yesus disalib. Ya, kalau menurut Paulus menebus dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan? Menjadi kutuk. Siapa yang terkutuk itu? Bukan terkutuk, menjadi kutuk. Menjadi kutuk? Contoh nih, kamu menjadi kaya. Kamu kaya nggak? Ya kaya. Ya. Kalau ada orang menjadi kutuk, dia terkutuk nggak? Ya bukan saya terkaya juga. Kalau saya kaya, tapi bukan terkaya. Ya. Jadi yang digantung di tiang salib tidak terkutuk gitu? Ya justru di situ Paulus membela dia. Karena yang digantung di tiang salib itu terkutuk atau tidak? Terkutuk menurut kitab sebelumnya yang dikutip oleh Paulus kan. Kemudian di situ Paulus mengatakan bahwa Yesus ini digantung bukan karena dia berbuat dosa, tetapi dia menanggung dosa kita. Artinya Paulus membela dia di situ. Apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Kalau menurut kitab sebelumnya terkutuk. Terkutuk. Apakah Yesus digantung di tiang salib? Betul. Terkutukkah dia? Tetapi kita tahu dia siapa kan? Dia digantung karena apa? Iya, terkutuk dulu apa enggak, baru tujuannya apa kan gitu. Ya tapi ceritanya kan beda dengan orang-orang yang berbuat jahat dengan setimpal dengan hukuman itu dengan ceritanya Yesus, kan kita tahu itu. Saya ulang kembali, orang yang digantung di tiang salib terkutuk enggak? Terkutuk menurut kita. Oke, Yesus digantung enggak di tiang salib? Digantung. Ya.
Terkutuk nggak itu? Ya menurut kitab itu terkutuk. Terkutuk. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Saya justru di situ Paulus membela dia. Saya ulang kembali. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Ya persoalan dari ayat yang mengutuk dia, Bang. Atau saya permudah. Yang dikutuk oleh Tuhan itu orang bersalah atau orang baik? Orang bersalah lah. Orang bersalah. Yesus punya salah nggak? Tidak, tidak. Berarti yang mati terkutuk bukan Yesus, anak Maria, betul? Betul? Menurut kepercayaan kami dia yang meninggal. Saya ulang kembali, saya menurin 2 langkah. Anaknya Maria punya salah nggak? Tidak. Boleh nggak mengutuk anak Maria yang tidak punya salah? Ya persoalan siapa yang mengutuk dia? Saya ulang kembali nih. Slow-slow, Tin. Lu tetap jadi orang Kristen, cuman saya pengen kamu jujur, Dek. Kamu itu adik saya, adikku lo yang paling aku sayangi kau ini malam, benar dah. Kita kembali berakal dikit. Anaknya Bunda Maria itu mulia, suci, tanpa dosa, tidak punya salah, betul? Sepakat. Sepakat. Sesuai perintah Tuhan, boleh nggak mengutuk orang seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti anaknya Maria tidak patut untuk dikutuk, betul? Betul sekali. Betul sekali. Jadi yang dikutuk di tiang salib itu adalah orang fasik, pengkhianat. Betul? Tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya begitu tadi kan Anda udah berdasarkan Galatia 3 itu kan tidak ada, Paulus tidak mengutuk dia di situ. Coba kita ke ulangan dulu deh. Ulangan 21, 22, 23. Yang dikutuk oleh Elohim itu orang bersalah atau tidak? Ya betul, itu pasti betul itu. Orang bersalah. Kita ke perjanjian baru. Yesus itu anaknya Maria, orang bersalah atau tidak bersalah? Tidak bersalah. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang mati di tiang salib itu orang bersalah atau orang tidak bersalah? Benar, orang benar. Yang digantung di tiang salib itu orang bersalah atau tidak bersalah? Tidak bersalah, orang Tidak benar. bersalah. Saya ulang ya. Orang yang mati di tiang salib itu yang dikutuk orang bersalah atau tidak bersalah? Tidak bersalah. Tidak bersalah. Berarti bukan anak Maria karena anak Maria tidak bersalah, betul? Hanya persoalan pertanyaan saya tadi, Bang, siapa yang mengutuk dia di situ? Yang mengutuk dia kan iblis tadi. Yang mana? Udah. Sebenarnya kamu ini udah masuk akal sih, cuman tinggal sedikit dicungkil dikit, tek, di saklarnya digeser dikit, tek, udah kamu pasti berakal. Itu intinya di sana. Kaisar silakan. Tinggal dipoles dikit deh Kaisar. Ini semuanya nih si Martin ini. Tinggal dikit lagi gitu loh. Semoga berakal gitu aja sih. Iya, hanya ayat yang mengatakan ada yang mengutuk dia itu di mana? Tidak ada. Paulus tidak mengutuk dia di sana di ayat itu. Di Galatia. Iya kan dikatakan di situ manusia terkutuk di tiang salib kan. Iya, itu kan dia mengutip dari, kan faktanya bahwa dia tahu Yesus ini sudah disalibkan. Nah, jadi Berarti dia orang fasik dong kan? Anda berdasarkan Yang harus kebiasaan. mati digantung di kayu salib itu kan orang fasik. Anda begitu pengertiannya, Bang. Jadi kebiasaan Paulus ini kan tahu Iya, bahwa kebiasaan. Yesus ini sudah disalib. Jadi berdasarkan ajaran di kitab sebelumnya bahwa orang yang digantung itu dikatakan terkutuk. Faktanya Paulus tahu ya ini sudah disalibkan. Faktanya kan dia digantung sebagai manusia terkutuk di tiang salib. Bahkan Paulus mengajarkan bahwa hukum Tuhan ini adalah kutukan. Hukum Taurat itu kutukan di situ. Artinya Paulus mengajarkan untuk menolak hukum Tuhan sebagai hukum Taurat itu sebagai kutuk kepada manusia. Gini loh. Adakah? Izin ya. Anak Maria itu Tin, nih saya kasih pilihan 2 ya. Anak Maria itu soleh atau fasik? Soleh. Soleh. Yang boleh dikutuk itu orang soleh atau orang fasik?
Orang fasik. Orang fasik. Berarti anak Maria orang soleh tidak boleh dikutuk, betul? Betul. Betul. Jadi yang mati terkutuk di tiang salib bukan anak Maria, betul? Akal dong, akal dikit aja akal. Oke. Yang terkutuk itu orang yang udah cukup. Tinggal dikit akalnya ini Bang Ali semuanya teman-teman, lanjut ya. Tinggal dikit lagi gitu loh. Dicungkil dikit selesai nih Bang. Bener dah. Enggak, yang terkutuk itu orang yang mencoba lanjut ke Sarah. Membunuh dia, itu orang yang terkutuk yang Yudas dan kelompoknya itu. Jadi bukan Yesus yang terkutuk orang yang mencelakai dia. Akui sendiri bukan Yesus yang terkutuk, berarti bukan Yesus yang mati di tiang salib. Iya. Anak Maria itu. Udah cukup. Sebenarnya kau Martin, kau udah jujur, cuman kamu belum terbuka kejujuranmu di sini. Tinggal dikit lagi gitu loh. Jujur aja, berakal dikit. Tetap kau jadi orang Kristen kok nggak apa-apa. Yang penting kau jujur gitu loh. Yes. Gitu loh bro. Kita sepakat nggak kita memuliakan anaknya Maria bareng-bareng di sini ya? Kita bareng-bareng di ruangan ini nih, di room ini nih, kita memuliakan anaknya Bunda Maria. Sepakat? Sepakat. Martin, sepakat? Ya, sepakat. Nah, kita bareng-bareng di sini sepakat tidak mengutuk anaknya Bunda Maria. Sepakat? Sepakat. Martin, sepakat? Sepakat. Kita sepakat di sini bareng-bareng bahwa yang terkutuk adalah orang fasik. Sepakat? Artinya kita sepakat di sini yang mati terkutuk di tiang salib bukan anaknya Maria. Sepakat? Martin? Sepakat saya. Sepakat, terima kasih. Lanjut. Martin, kira-kira sepakat nggak? Yang terakhir yang dikutuk di aduh lagi katanya. Aduh. Begini saja Bang, begini. Yang lain sepakat, baru ini ya nggak sepakat lagi. Nah, anggap saja Paulus belum mulai menuliskan kitabnya, atau anggap saja belum mendengar suara di padang gurun lah. Anggap saja Paulus belum mengalami peristiwa itu. Sekarang persoalannya, berdasarkan kitab Yesaya itu, Yesus ini dikatakan terkutuk atau tidak berdasarkan Yesaya itu. Sebelum Paulus menulis ini, kita pakai patokan di gini. kitab. Saya bandingkan ajaran Paulus dengan Yesus. Ajaran Yesus itu Tuhan Elohim itu mengasihi Yesus. Sepakat? Sepakat. Ajaran Paulus itu tertulis ada orang yang mati terkutuk di tiang salib. Sepakat? Ya, yang mana yang bagus? Elohim menyayangi, Elohim memberkati Yesus, atau Paulus mengutuk Yesus? Yang mana yang Anda pegang? Opsi keduanya, Paulus tidak mengutuk Yesus. Galatia 3:13 apa yang nulis? Dia di situ kan Paulus mengatakan dia menjadi kutuk karena kita kan? Iya, berarti kau percaya toh ajaran Paulus? Nah, persoalannya Paulus yang Paulus tahu itu kan dia sudah digantung. Saya ulang kembali, mundur 2 langkah. Ajaran Yesus, Elohim itu menyayangi Yesus, betul? Betul. Ya. Yesus berkata, Yesus dikaruniai, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, betul? Betul. Itu ajaran Yesus, betul? Betul. Elohim mengaruniakan menyayangi Yesus. Boleh nggak anak Elohim yang disayangi Elohim ini dikutuk di tiang salib? Boleh atau tidak? Pertanyaan tidak ini kan iblis tetap harus ada. Aduh. Jadi sepakat ya bahwa tidak boleh membunuh, tidak boleh mengutuk orang yang soleh, orang yang taat, orang yang mulia seperti anaknya Bunda Maria. Tidak boleh dia dibunuh dan dikutuk. Sepakat?
Sepakat. Sepakat. Martin sepakat? Martin sepakat? Larangan tidak boleh ini gimana? Larangan tidak boleh bahwa seorang utusan Allah itu tidak boleh di... Ulangan 23 nomor 7, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Hanya persoalan ketika nabi-nabi lain yang tidak bersalah juga kan ada... Khusus ke Yesus saja dulu, jangan ke nabi lain. Dan komandemen itu 10 perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Sepakat? Seperti faktanya Sepakat. Yesus tidak punya salah, berarti tidak boleh dibunuh. Sepakat? Sepakat. Berarti yang mati di tiang salib adalah orang fasik yang banyak dosa. Sepakat? Jadi bukan Yesua atau bukan Yesus anak Maria yang mati di tiang salib. Sepakat? ketika saya menyepakati itu pun tadi udah mulai dikit loh, belum lagi gitu loh. Bantu saya dong. Aduh ya Allah nih baunya. Begini Bang Andi, begini. Ketika bantu saya. Saya pengen mau bantu saya bahasa Indonesia nih. Ketika saya menyetujui pernyataan Bang Andi bahwa yang disalibkan itu Yudas misalnya, nanti itu akan timbul. Saya nggak menyebut nama, saya menyebut ciri-ciri yang dikutuk, ya ciri-ciri. Saya nggak menyebut nama, gitu ya. Jadi jangan menyebut nama dulu. Ada pengganti. Saya nggak ngomong sama kamu. Saya nggak ngomong sama kamu lu. Hormati diri dan keluargamu, bro. Ya, di sini room terhormat. Hormati dirimu lah. Jangan kau pakai gayamu di rumah orang tuamu lagi ngobrol sama orang tua di dalam rumah. Tiba-tiba kamu pulang ke rumah, banting pintu, banyak tamu di rumah. Jangan. Sopan dikit, beradab. Ya, jangan ganggu. Contoh nih orang tuamu lagi nerima tamu, asik-asik ngobrol sama orang tua. Kok tiba-tiba datang nyelonong? Gitu loh. Jangan. Hormati diri dan keluargamu di sini, oke? Gimana, Tin? Masihkah Anda ingin berakal, bro? Ketika saya misalnya menyetujui pernyataan abang bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, yang diserupakan, nanti akan timbul masalah baru lagi. Masalah apa? Ya ibunya tertipu, dan yang menipunya itu Allah. Yang menghendaki pembunuhan Yesus di tiang salib itu, Anda udah pernah baca Yohanes 8:44? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuh saya. Kan begitu ya? Jadi yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis yang menjadi bapakmu. Kan begitu? Betul? Oke, baik. Nah sekarang misalnya yang disalibkan itu bukan Yesus misalnya ya? Bukan Yesus. Orang yang diserupakan entah Yudas atau siapapun. Ya. Nah persoalan cerita di Alkitab itu ibunya meratapi peristiwa itu, mengikuti dia sampai digantung di salib. Artinya bahwa di situ ibunya tertipu. Enggak seperti itu kisahnya. Ibunya itu udah tahu bahwa anaknya ini memang tidak diterima di tempatnya. Bahkan memang ibunya tahu bahwa anaknya mau dibunuh. Karena bukan Mesias yang ditunggu-tunggu, ada tentara Romawi yang berkuasa. Ibunya tahu. Makanya Yesua Amasya itu berdoa semalaman. Bahkan malaikat memberi kekuatan berdoa agar doanya diterima. Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Artinya doa anak soleh ini yang namanya Yesus diijabah oleh Tuhannya sehingga diselamatkan dari maut. Artinya yang kena maut di tiang salib bukan anaknya Maria. Nah yang kau tuhankan itu, yang mati di tiang salib bukan anaknya Maria. Silakan saja menuangkan dia, nggak masalah. Tapi jangan tuhankan anak Maria, bukan dia yang disalib. Sepakat? Hanya tidak ada datanya untuk menjelaskan. Ya silakan Anda malam ini berganti Tuhan, bukan anak Maria, tapi Yesus yang lain. Yesus berkata, waspadalah terhadap Mesias palsu. Jadi yang Anda tuhankan itu bukan Mesias asli, tapi Mesias palsu yang dikutuk di tiang salib. Terima kasih. Lanjut yang lain. Saya mau minum kopi campur minyak rem. Tin, apa kabar Tin? Baik Bang.
Bang Kaisar, apakah ada datanya? Ada datanya ketika misalnya Maryam ini menyampaikan atau Allah melalui Jibril menyampaikan ke Maryam bahwa yang disalibkan itu bukan anak. Jangan melebar ke situ dulu, Tin. Aku mau membawa kau di 1 Korintus 15:15, Tin. Itu ajaran siapa, Tin? Ajaran Paulus toh. 15:15. Di sini Paulus saja membantah konsep penyaliban, Tin. 1 Korintus berapa tadi? 15 dan 15. Baca, Tin, keras-keras. Apa di situ ditulis, Tin? Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andaikan kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Di sini pemahamanmu bagaimana itu membacanya itu, Tin? Sebentar. PR buatmu ini, Tin. Ya mungkin Bang Ibrani dulu, saya sambil baca-baca. Ibrani masuk angin, Tin. Kenapa lagi? Bang Ibrani monitor di apa dulu? Lanjutkan. Sebenarnya Pak Martin ini sedikit lagi digeser dikit saklarnya berakal dia. Dikit lagi. Baca, Tin, dan pahami dengan hikmat, dengan rendah hati 1 Korintus 15:15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Yesus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi jangan cerita penyaliban, Tin. Sedangkan di sini kau sudah diajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya penyaliban. Bahkan mati dan bangkit lagi pun tidak ada di sini, Tin. Ada. Ini ayat 14-nya begini, Bang. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ya. Baca 15-nya. Baca 15-nya. Jangan kebangkitan. Baca 15-nya. Coba. Jangan kau 14 saja kau baca, 15-nya ini. Ya, artinya ini 15 ini kan kelanjutan dari 14 ya, Bang. Kan ke 14 ya. 14 itu bercerita tentang kebohongan dan 15 ini bercerita tentang 14 kebohongannya. Ini kan dia bilang andai kata Kristus tidak bangkit. Artinya kalau seandainya benar Kristus tidak bangkit, maka di 15-nya bahwa Paulus bilang kami telah berbohong terhadap Allah. Iya kan, nyambungnya dari lebih daripada itu kami ternyata berdusta. Ya, itu seandainya karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan. Karena ingat, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Ya, tidak begitu pengertian ini jelas sekali pengertian. Ayat 15 itu kecuali seandainya itu benar Kristus tidak bangkit. Kan faktanya Kristus bangkit. Jadi maksud Paulus bahwa seandainya Kristus itu tidak bangkit, maka apa yang mereka sampaikan itu bohong semua. Memang bohong semuanya. Ya enggak, ini kan dia pakai andai kata di 14-nya nih. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan. Jangan kebangkitan. Izin dulu, saya masuk lagi bentar. Melebar ini. Martin, dengarkan baik-baik. Menurut Elohim, sesuai akal, Yesus itu A. diselamatkan, B. dibiarkan dibunuh. Coba Martin jawab. Saya ulang ya, Tin. Menurut Elohim, ya, anak Maria namanya Yesus ini A. diselamatkan, B. dibiarkan dibunuh terkutuk. Tidak ada penjelasan kan? Kalau menurut ajaran dia secara umum, ajaran Allah secara Tuhan secara umum, itu tidak boleh ada pembunuhan dan itu ajaran yang bagus. Artinya menurut Elohim, orang yang tidak salah seperti Yesus itu diselamatkan, betul?
Betul? Semua Bang seharusnya. Semua Ya termasuk Yesus. Betul? Ya, tapi faktanya betul. Oke. Ya. Lanjut nomor 2. Pengikut Yesus itu adalah A. mengutuk Yesus, B. memuliakan Yesus. Yang mana yang benar? Memuliakan lah seharusnya. Memuliakan. Baik. Penyaliban itu memuliakan Yesus atau mengutuk Yesus? Yang menyalibkan dia yang mengutuk, yang kami Diulang kembali ya, diulang kembali nih. Ada orang disalib, gitu ya. Itu dikutuk atau dimuliakan? yang menyalibkannya yang mengutuk. Enggak, yang dikutuk ini, yang disalib ini dimuliakan atau dikutuk? Ya dikutuk oleh orang Dikutuk. Berarti orang mulia tidak boleh dikutuk. Yesus orang mulia tidak boleh dikutuk. Sepakat? Sepakat. Terakhir. larangan itu memang ada, Bang. Sudah Tidak cukup, boleh. cukup. Lambang salib itu atau salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Lambang keselamatan. Lambang apa? Keselamatan. Salib itu tempatnya orang digantung dikutuk. Pertanyaannya adalah, salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Ya lambang keselamatan kan. Orang yang dihukum di atas. Mana ada selamat orang yang dikutuk, matilah itu. Yang disalib pasti mati kok selamat. Diulang ya. Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Lambang berkat, dia menanggung dosa-dosanya. Gimana ceritanya salib itu lambang kutuk? Atuh, kan orang dikutuk disalib, gimana sih? Ya artinya ketika dia dihukum di salib itu kan dia membayar semua dosa-dosanya kan. Nah itu ajaran setan itu. Ini ajaran akal manusia. Saya tanya kepada Anda, salib itu, nih dengerin ya, salib itu tempatnya orang mati dikutuk atau tempatnya orang dimuliakan? Dikutuk lah. Ya, berarti salib adalah lambang kutuk, betul? Tidak juga. Lah, saya ulang kembali, mundur selangkah. Salib itu tempatnya orang mati dikutuk atau tempatnya orang dimuliakan? Dikutuk. Oke, jadi salib adalah lambang Lambang kutuk. Ah, pinter, terima kasih. Jadi jangan pakai salib lagi. Oke, udah Bang Kesar, udah jujur dia. Akhirnya jujur juga Bang Kesar, lanjut. Udah. Ya, lambang keselamatan. Apanya lagi? Kok balik lagi? Ya lah. Lambang kutuk bukan lambang keselamatan itu. Masa sel juga lambang kutuk. Kan tempat orang dihukum itu bukan lambang kutuk. Lambang menembus dosanya. Kalau ketika orang mencuri dan sebagainya ditebusnya di penjara sana. Berarti bukan penjara, itu tempat dikutuk. Jadi ibaratnya kalau dia disalibkan di sebuah WC duduk, apakah mau kalian pakai kalung itu? Kalung dengan berlambangkan WC duduk. Yang mana disalibkan? Ya mana tahu. Dia disalib atau diikat ya, dia disalib di cincinnya sumur. Maukah kalian memakai lambang sumur itu? Mau nggak? Atau dia dipaku, disalib dia di satu ekor keledai. Maukah kalian memakai kalung ataupun lambang keledai? Ya disalib kan harus Sudah jelas. Sekarang kutanya samamu, hukum kutuk salib itu hukum dari mana? Yahudi kah atau Romawi? Di kitab itu yang Paulus kutip dari kitab apa itu? Saya juga belum cari tahu. Itulah kau kan. Di Galatia 3 itu kan dia mengutip dari ayat kitab sebelumnya kan? Sebelum Yesus disalib, sudah ada banyak orang disalib. Sekarang salib itu adalah lambang kutukan. Lambang orang yang terkutuk, yang dihukum mati karena terkutuk. Dari mana kau bilang itu lambang keselamatan?
Ya kan menurut kepercayaan kami dia bangkit lagi, itu lambang tanda keselamatan. Menurut kepercayaanmu, menurut kepercayaan Romawi apa? Yang menentukan hukum kutuk itu, yang menentukan hukum penyaliban itu bangsa Romawi. Itu adalah hukuman untuk orang-orang yang terkutuk, harus disalib. Kenapa kalian bikin jadi lambang keselamatan? Kan mencuri namanya itu. Hukum orang, hukum desa orang kau curi, kau bikinkan ke hukum desamu, kan kau curi itu kebijakannya. Dari mana kau belajar kayak gitu? Rasional lah, Martin. Kalau bukan lambang keselamatan ya lambang penebusan lah. Lambang orang yang terkutuk itu dari bangsa Romawi. Nggak usah lagi pakai salib segala. Itu kok pakai lambang salib lagi itu loh, itu lambang kutuk loh. Udahlah, jangan pakai lagi Latin. Lo. Tahu, kalau kau baca sejarah, ya, salib itu adalah simbol kekejaman dan penyiksaan manusia yang mendalam. Belajar kau, Martin. Dari mana kau dapat ajaran bahwasanya salib itu adalah lambang keselamatan? Sedangkan salib ini adalah hukuman dari bangsa Romawi. Kalau di Ibrani, di Yahudi, hukuman itu dirajam. Dirajam. Kalau di Romawi, disalib. Salib adalah simbol kekejaman dan penyiksaan manusia yang mendalam. Dikategorikan manusia yang hina, yang terkutuk. Belajarlah kau, laiku Martin. Kesimpulannya, Tin, kita sepakat semua di sini. Marilah kita memuliakan anaknya Bunda Maria. Sepakat, Win? Ya itu pasti. Pasti. Kalau kita sepakat memuliakan dia, berarti anaknya Maria tidak terkutuk. Sepakat? Tidak. Memang tidak terkutuk. Dia sepakat. Berarti yang terkutuk di tiang salib bukan anaknya Bunda Maria. Sepakat? Bukan. Sepakat, makasih. Sepakat dong. Bisa jadi itu Simon Kirene ya, Martin. Bisa nggak kalau aku bilang begitu? Lebih banyak Yudas. Ya di sama kalian kan Simon Kirene. Karena apa? Di waktu dia membantu atau membawa salib itu kan Simon Kirene. Habis itu ikut nggak dia tersalib? Kalau menurutmu? Iya, itu dia hanya bantu beberapa. Membantu. Tidak lama lah dia, Bang. Ya kalau persoalan yang disalibkan itu Simon Kirene, ya wajahnya tetap Simon Kirene, bukan diserupakan. Kalau aku bilang Simon Kirene gimana? Ya pasti mamanya pasti tahu lah anaknya sama Simon. Nah, sekarang sudah belajar kau tentang. Baca nggak, Tin? Yang mikul salib itu dari bawah ke atas itu ada 2 orang loh yang mikul salib. Kamu udah pernah baca datanya? Iya, hanya persoalannya nanti bertabrakan semua. Yang ada yang bilang orang yang berbuat jahat yang menjual Yesus yang disalibkan, tiba-tiba betul kata Bang Kaisar, ada 2, ada Simon Kirene yang menggantikan dia gitu. Lanjut. Ya kan harus orang yang mengkhianati dia yang disalibkan. Tidak mungkin lompatnya ke Sirene yang tiba-tiba muncul. Iya. Di dalam internal kalian. Ntar lu Bang Kaisar, kita mundur ya. Kita mundur nih, kita refresh lah. Seakan-akan kita ada di situ deh. Saya ingin polling nih semua teman-teman yang ada di sini ya. Baik yang ada di YouTube. Saya interaktif kepada penonton juga biar nggak ngantuk. Ada 3 orang yang dijejer di situ. Pertama, Yesus anaknya Maria. Yang kedua ada Yudas. Yang ketiga ada Simon Kirene. Pertanyaannya, kita ada di situ ya, di polling nih semua nih. Kata tentara Romawi, kita akan mengutuk, kita akan menyalib sesuai dengan pendapat yang paling banyak. Saya tanya semuanya di sini, yang manakah Anda setujui yang dibunuh oleh tentara Romawi di antara ketiga orang ini? A.
Yesus anak Maria, B. Yudas, C. Simon Kirene. Martin dulu. Yang mana yang Anda pilih? Yudas. Yudas. Ya. Yang lain silakan. Tapi ada lagi versinya, Martin. Entar dulu, ini kita lihat dulu netizen semua nih. Yang mana ya? Yudas Di semua. Zulkifli atas dijawab dong, yang mana Anda pilih, Yesus atau Yudas? Simon Kirene kita buang lah. Ya, ada dua aja ya. Simon Kirene kita buang. Kalau kita ada di situ, sesuai polling, karena tentara Romawi meminta polling nih. Yang manakah yang harus dibunuh terkutuk? A. Yesus anak Maria, B. Yudas. Jawab semua cepetan. Langsung fix Yudas ini. Martin milih siapa, Martin? Yudas. Woi, udah mulai, udah dikit Oke, udah lagi. mulai normal. Tepuk tangan, udah mulai normal ya. Lanjut, udah. Dikit lagi nih. Dikit lagi kau kalau begitu. Jadi berarti kau belum pernah membaca kisah ini ya, Martin ya? Ada kisahnya itu waktu itu Izin, masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ari, Waalaikumsalam. Bang Handi, Bang Kaisar, Gurunda, Bunda Jadi Mbak versi- Bidadariku, Rizal. Lanjut. Jadi itu kan kesimpulannya, versinya, itu ada jadi yang kesimpulannya tiga tuh. Bang Kesar, adik Martin ini memilih Yudas aja yang disalib, jangan anaknya Maria. Artinya kita sepakat bahwa anaknya Maria itu kita sepakat di sini untuk memuliakan dia. Sepakat ya, Tin? Sepakat. Sepakat. Terima kasih dan tepuk tangan. Lanjut. Jadi aku mau bikin kau pusing di sini, Martin, untuk belajar, pusing belajar. Versi yang dibilang Bang Handi tadi itu benar, ada tiga. Yesus, Yudas, dan Kirene. Namun di waktu perjalanan ke Bukit Golgota itu ada tiga orang. Simon Kirene, ayah Alexander, dan Rufus. Kutambahi lagi. Sudah kau baca itu? Belum terus. Tiga orang ini memikul salib ke atas Bukit Golgota, ke Bukit Tongkora. Simon Kirene, ayah Alexander, dan Rufus. Ditambah lagi Yudas. Nambah lagi nih orang ini. Pusing kau kan, Dek? Pusing. Makanya salib itu lambang kutukan. Dan orang yang terkutuk adalah orang yang hina, yang harus dibunuh karena karena kejahatan, karena dosa. Yesus tidak punya kejahatan dan tidak berdosa. Jadi otomatis kesimpulan yang kau pilih tadi betul. Kau menyimpulkan bahwasanya yang harus disalib itu Yudas. Udah cocok itu. Sedikit lagi kau itu. Sedikit lagi, Martin. Belajarlah kau. Jadi di sini ku bawa kau untuk belajar berpikir lagi. Kau cari yang namanya Simon Kirene siapa, Alexander, dan Rufus. Silakan Bunda. Lanjut, Bun. Kenapa dia udah mau bersyahadat? Dikit lagi, Bun. Martin ini akalnya udah berfungsi bahwa kita harus memuliakan anaknya Maria. Itu fungsi akalnya di sana udah masuk gitu, Bun. Oh, Masya Allah. Moga secepatnya dapat hidayah, Bang ya. Setelah tanda-tanda akan mendapat hidayah. Jadi tinggal apa yang ini, Bang? Tinggal apa sehingga kamu masih menunda bersyahadat? Jadi nanti di akhirat nanti, Tin, kalau kau ditanya, kenapa kau menghukum saya? Ya, misalnya Martin, kenapa kau menghukum misalnya Edis? Dia kata Yesus, kenapa kau dulu mengatakan aku terkutuk? Kau Martin, minggir dulu. Kamu saya beri tempat khusus dulu karena kamu memuliakan saya waktu kamu hidup. Gitu loh, Tin, loh. Kira-kira begitu analoginya nanti. Edis akan diberikan hukuman berat karena dia tetap percaya Yesus terkutuk. Martin dipinggirkan dulu, makan bakso sepuasnya, menikmati dulu alam bebas karena kamu memuliakan Yesus waktu kamu hidup. Kira-kira begitu analoginya, Martin. Masuk akal?
Belum. Misalnya contoh nih, di akhirat nanti setelah kamu mati, ditanya, Martin, waktu kamu hidup, kamu memuliakan saya atau kamu mengutuk saya? Kau jawab apa, Tin? Kami memuliakan, bahkan menuankan. Artinya kau selamat. Artinya bukan Yesus yang mati dikutuk, betul? Makan bakso kau seenaknya gitu loh. Jangan ikutin Edis. Edis itu mengutuk Yesus. Gitu kira-kira ya. Semoga kamu dapat hidayah, Tin. Makasih, lanjut.